I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Alhamdulillah, kelompok saya bisa menyelesaikan tugas makalah pada kali ini. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Nani Kuryani STMkom selaku dosen pengampu materi organisasi dan arsitektur komputer, serta yang kami hormati seluruh teman-teman teknik informatika semester 2 yang kami banggakan. Izinkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan yang dimana materi organisasi dan arsitektur komputer. Ini anggota kami ada Faizal Sumarliadi, ada saya sendiri Faiz Abdillah Ramadan, ada Frans Tio Andriawan, Ramdan Disugiana, Rangga Wijaya, dan Siti Juliasari. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan atau memberitahukan materi tentang perbandingan arsitektur prosesor dengan control unit dengan ALU terdistribusi. Nah, apa sih perbandingan arsitektur prosesor itu dengan control unit dan ALU terdistribusi? Nah, di dalam panduan ini ada pendahuluan yang dimana tentang arsitektur prosesor dengan control unit, arsitektur prosesor dengan ALU terdistribusi, dan perbandingan kerja. Nah, prosesor CPU yaitu adalah komponen inti dari sebuah sistem komputer yang dimana si sistem ini bertanggung jawab ataupun bereksekusi melalui perintah instruksi dalam pemrosesan data. Nah, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kata-kata yang mungkin kurang dimengerti, bisa ditanyakan next time oleh kelompok kami. Baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan perbandingan dua jenis arsitektur prosesor yang penting dalam desain sistem komputer. Arsitektur prosesor dengan control unit (CU) dan arsitektur prosesor dengan ALU terdistribusi. Mari kita lihat bagaimana keduanya bekerja serta tantangannya. A. Arsitektur prosesor dengan control unit atau CU. CU berfungsi sebagai otak prosesor yang mengambil instruksi dan memori utama. Instruksi yang diambil akan diubah menjadi sinyal kontrol yang mengatur unit-unit CPU untuk menjalankan operasi yang sesuai. CU juga bertanggung jawab atas pengawasan keseluruhan operasi CPU. Keuntungan yang dimiliki yakni kesederhanaan dan keandalan karena adanya titik sentra kontrol dalam CPU. Koordinasi antara berbagai bagian CPU diatur dengan baik untuk menghindari konflik dalam pemrosesan data. Keterbatasannya dalam pemrosesan data yang sangat paralel atau sekuensial, CPU dapat menjadi bottleneck dalam kinerja. Meningkatnya kompleksitas instruksi dan tuntutan kinerja yang tinggi dapat menjadi batasan dalam mencapai tingkat kinerja yang lebih tinggi. Arsitektur prosesor dengan ALU terdistribusi. ALU terdistribusi memiliki berbagai unit pemrosesan terpisah yang bekerja secara independen. Setiap unit ALU dapat mengambil, mengkode, dan menjalankan instruksi secara paralel, meningkatkan throughput secara keseluruhan. Jika satu unit ALU mengalami kegagalan, unit lain masih dapat berfungsi secara normal, meningkatkan keandalan CPU. Keuntungannya peningkatan kinerja karena pemrosesan paralel instruksi.
keandalan tinggi karena kemampuan unit terdistribusi untuk terus berfungsi jika ada kegagalan pada satu unit. Tantangannya perancangan dan implementasi ALU lebih kompleks dibandingkan dengan arsitektur dengan CU. Keduanya memiliki keuntungan dan tantangan masing-masing. Jika Anda menginginkan kesederhanaan dalam koordinasi yang baik, arsitektur pemrosesan dengan CU adalah pilihan yang baik. Namun jika Anda membutuhkan kinerja tinggi dan keandalan yang lebih baik, maka arsitektur pemrosesan dengan ALU terdistribusi mungkin lebih cocok. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang perbandingan kinerja antara dua arsitektur prosesor yang seru abis, control unit tradisional versus LU terdistribusi. Oke, pertama mari kita bahas tentang throughput. Ingat, ini tentang seberapa cepat prosesor menjalankan instruksi dalam satu waktu. Nah, di arsitektur prosesor dengan CU, instruksi dijalankan sekuensial cuma satu persatu, sedangkan di arsitektur LU terdistribusi untuk pemrosesan bekerja serempak, jadi bisa ngejalanin beberapa instruksi sekaligus. Selanjutnya kita bahas tentang latensi. Jadi latensi itu durasi dari pengambilan instruksi sampai penulisan hasilnya. Di arsitektur CU, karena instruksinya sekuensial, kadang harus nunggu instruksi sebelumnya selesai. Tapi beda di arsitektur LU terdistribusi, banyak instruksi bisa dieksekusi serempak, jadi waktu tunggunya lebih pendek. Yang terakhir, kita punya istilah CPI. Semakin rendah CPI, semakin efisien prosesornya. Di arsitektur CU ada instruksi yang butuh langkah kontrol tambahan, jadi CPI bisa lebih tinggi. Tapi di arsitektur LU terdistribusi, bekerja serempak bikin CPI lebih rendah dan prosesornya jadi lebih efisien. Kesimpulannya, arsitektur dengan LU terdistribusi punya kinerja yang lebih mantap, pemrosesan paralel bikin throughput lebih tinggi, latensi lebih rendah, dan nilai CPI lebih efisien, lebih cepat, lebih efisien. Sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu efisiensi energi. Jadi penting banget nih kita pikirin penggunaan daya prosesor, karena kalau dayanya boros bikin overheating dan mahal biayanya. Yuk kita bandingin lagi. Arsitektur CU untuk udah lama jadi standar, tapi ada beberapa aspek mempengaruhi efisiensi energinya, karena sekuensialitas eksekusinya. Banyak unit CPU jadi idle atau nunggu instruksi setelah selesai. Bisa-bisa ini menghabiskan daya yang nggak perlu. Arsitektur LU terdistribusi, nah yang ini lebih unggul, pemrosesan paralel dan pengaturan daya yang lebih baik di tingkat unit LU individu, bikin daya lebih hemat. Untuk unit yang lagi nggak dipakai bisa dimatikan atau operasinya disetel rendah, jadi konsumsi daya keseluruhan lebih rendah. Gimana keuntungan efisiensi dari arsitektur dan LU terdistribusi itu banyak loh. Pengurangan konsumsi daya dengan proses paralel dan pengaturan daya yang ciamik, konsumsi daya yang lebih hemat bisa banget nih ngurangin biaya operasional dan peduli lingkungan. Peningkatan kendala, hemat daya yang bisa bantu prosesor lebih andal karena nggak gampang overheating dan rusak. Terus efisiensi operasional, efisiensi energi ini juga bisa bantu meningkatkan kinerja perangkat, jadi proses pemrosesan lebih cepat dan operasional lebih lancar. Jadi disimpulin, arsitektur dengan ALU terdistribusi bukan cuma unggul dalam kinerja, tapi juga jadi pilihan cerdas buat hemat energi dan nggak ngerusak lingkungan. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rami Suliana. Di sini saya akan coba menjelaskan atau
atau melanjutkan dari presentasi sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang keandalan dan juga redundansi ILO terdistribusi dan juga kontrol unit. Untuk keandalan ILO terdistribusi adalah kemampuan untuk tetap berfungsi dengan baik dan konsisten dalam menjalankan operasi aritmatik dan juga logika pada suatu prosesor komputer. ILO terdistribusi adalah atau memiliki beberapa unit ILO yang bekerja bersama-sama, sehingga jika salah satu mengalami kegagalan, maka unit yang lainnya ini tetap atau akan tetap beroperasi untuk memastikan kelanjutan operasi CPU tanpa ada gangguan. Untuk redundansi ILO terdistribusi adalah penggunaan beberapa unit ILO untuk memberikan cadangan jika terjadi kegagalan pada unit utama. Dan untuk keandalan juga redundansi pada kontrol unit. Keandalan kontrol unit adalah kemampuan untuk mengkoordinasi aliran data dan instruksi dalam CPU dengan benar dan akurat. CPU atau kontrol unit ini bertanggung jawab untuk mengambil instruksi dari memori dan mengarahkannya ke bagian-bagian atau tempat dalam prosesor untuk menjalankan program ini dengan tepat dan benar. Untuk redundansi kontrol unit adalah penggunaan lebih dari satu unit kontrol dalam prosesor. Jika salah satu unit mengalami masalah atau gagal, unit lainnya siap mengambil alih tugasnya. Redundansi CPU ini memberikan perlindungan dan ketahanan pada sistem untuk memastikan kelangsungan operasi CPU bahkan jika satu unit mengalami masalah. Untuk lanjut kepada kompleksitas desain ILO. Untuk kompleksitas desain ILO terdistribusi ini berkaitan dengan rancangan dan juga implementasi beberapa unit ILO ini yang bekerja secara bersama-sama. Meskipun memberikan keuntungan, keandalan, dan ketersediaan yang tinggi, desain ILO terdistribusi bisa menjadi lebih rumit dibandingkan dengan ILO tunggal. Ada beberapa aspek atau desain ILO terdistribusi ini memiliki contohnya sih banyak itu. Coba dijelaskan secara sedikit saja. Koordinasi dan sinkronisasi. Setiap ILO harus bekerja secara sinkron dan berkoordinasi untuk menjalankan instruksi ini dengan benar. Kedua adalah penanganan konflik. Saat beberapa unit ILO beroperasi secara paralel, dapat terjadi konflik sumber daya jika instruksi yang sama memerlukan akses ke sumber daya yang sama secara bersamaan. Makanya desain ILO ini harus dapat menangani konflik ini dengan cerdas dan juga efisien. Ketiga adalah pengelolaan sumber daya. Dalam ILO terdistribusi, sumber daya harus didistribusikan secara bijaksana dan juga secara optimal, agar sumber daya ini dapat diatur dengan cermat dan setiap operasi ini berjalan dengan efisien dan tidak terjadi yang namanya bottleneck dan lain sebagainya. Berangkat atau lanjut kepada kompleksitas desain. Kompleksitas desain dari ILO dan kontrol unit. Untuk kompleksitas desain kontrol unit berkaitan dengan rancangan dan juga implementasi bagian dari prosesor yang bertanggung jawab mengkoordinasikan aliran data dan instruksi dalam CPU meskipun tidak sekompleks desain ILO terdistribusi. Sama dengan halnya ILO, aspek kompleksitas desain CPU ini meliputi beberapa hal juga. Dan saya akan menjelaskan coba secara garis besar. Satu adalah pengurangan instruksi. CPU harus mampu memecah instruksi kompleks menjadi operasi yang lebih sederhana, yang kemudian diberikan kepada bagian-bagian dari prosesor agar langkah yang dilakukan ini tepat untuk dieksekusi. Nomor 2-nya adalah mengendalikan aliran instruksi. CPU harus mengatur urutan dan aliran instruksi yang berbeda, termasuk melompati instruksi yang tidak relevan atau beralih ke jalur
alternatifnya gitu. Atau pengendalian ini memerlukan pengambilan keputusan yang cerdas dan juga harus tepat waktu agar menghasilkan sesuatu yang tepat. Yang ketiganya adalah sinkronisasi dengan clock. CPU harus bekerja sama sinkron dengan clock prosesor untuk memastikan bahwa setiap instruksi dieksekusi pada saat yang tepat dan sesuai urutannya. Sinkronisasi ini harus diatur dengan akurat untuk menghindari konflik dan masalah timing. Sekian, terima kasih. Kehadiran instruksi yang dapat memberikan kinerja yang lebih baik untuk tugas-tugas rutin. Selain memperhatikan jenis aplikasi, kita juga perlu memperhatikan faktor-faktor lain seperti konsumsi daya dan ukuran chips. Semua ini harus dipertimbangkan agar kita dapat memilih prosesor yang sesuai dengan kebutuhan kita dan mendapatkan kinerja yang optimal dari perangkat atau komputer kita. Lanjut ke slide berikutnya, ada masa depan dan tantangan dengan pengembangan teknologi yang terus berlanjut. Masa depan dan arsitektur komputer berada di jalur evolusi yang menarik. Dengan pengembangan teknologi yang terus berlanjut, masa depan arsitektur komputer menjanjikan evolusi yang menarik. Beberapa aspek masa depan dan tantangan yang dihadapi dalam arsitektur komputer antara lain: 1. Kinerja yang lebih tinggi. Pengembangan prosesor dengan kecepatan dan kinerja yang lebih tinggi akan terus menjadi fokus. 2. Efisiensi daya. Dengan semakin meningkatnya pendapatan pergerakan dengan LUT, efisiensi daya menjadi krusial. 3. Keamanan dan privasi. Dalam era digital, semakin berhubung tantangan keamanan dan privasi semakin mendesak. 4. Komputansi kuantum. Pengembangan arsitektur komputer kuantum menawarkan prosesi revolusioner dalam menyelesaikan masalah yang sulit dan kompleks. 5. Keterbatasan fisik. Kemungkinan meskipun teknologi terus berkembang, kita akan menghadapi keterbatasan fisik dalam ukuran chips dan pendinginan. Dalam pengembangan teknologi yang terus berlanjut, sekitar 70% masa depan arsitektur komputer berada dalam jalur evolusi yang menarik. Sementara itu, sekitar 10% dari masa depan arsitektur komputer akan difokuskan pada pengembangan metode keamanan yang lebih kuat untuk melindungi data dan sistem dari ancaman yang semakin canggih. Kemudian, dalam mengatasi tantangan keterbatasan fisik dan menjaga keamanan dalam lingkungan yang semakin terhubung, sekitar 5% dari masa depan arsitektur komputer akan menjadi solusi kreatif. Dan untuk menghadapi tantangan komputansi kuantum yang semakin kompleks, sekitar 5% dari masa depan arsitektur komputer akan fokus pada kemajuan komputansi kuantum. Kesimpulannya, masa depan arsitektur komputer menjanjikan perkembangan yang semakin menarik dengan fokus pada kinerja yang lebih tinggi, efisiensi daya, keamanan, kemajuan komputensi kuantum. Namun, kita juga akan dihadapkan pada tantangan seperti mengatasi keterbatasan fisik dan menjaga keamanan dan dalam lingkungan yang semakin terhubung melalui evolusi dan penelitian yang terus-menerus. Kita dapat menghadapi tantangan dan mewujudkan masa depan yang cerah dalam arsitektur komputer. Sekian. Kesimpulannya yaitu perbandingan Chu dan Alu menunjukkan trade-off kompleks antara kinerja, efisiensi energi, dan keandalan. Chu sederhana dan andal, cocok untuk kontrol ketat, namun bisa menjadi bottleneck dalam pemrosesan data paralel. Alu terdistribusi menawarkan kinerja tinggi, efisiensi energi, dan keandalan melalui pemrosesan paralel. Pilihan harus didasarkan pada tujuan aplikasi dan persyaratan spesifik, untuk mengoptimalkan kinerja dan efisiensi CPU. Terima kasih kepada semua hadirin atas perhatian dan dukungannya. Saya sangat menghargai kesempatan ini untuk berbagi informasi dan pengetahuan dengan Anda semua. Semoga video ini telah memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi Anda. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, saya senang untuk menjawabnya. Sekali lagi, terima kasih dan semoga kita dapat bertemu lagi di kesempatan lain.